welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. So many things they fight for my attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God, even when my world is caving in. Say, I choose you. I choose you. Ooh, I choose you. Ooh, no matter when and over again, I choose you. Ooh, 1, 2, 3, let's go. And every day I'm faced with this decision, but overall I choose to follow Jesus. We look to you, God. Yeah, I look to you, God, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God, even when my world is caving in. I choose you. Ooh, I choose you. Ooh, no matter when and over again, I choose you. Ooh.
choose you. I choose you. I choose you. We choose you, Jesus. I choose you. Hallelujah. We're so grateful for you, Lord. With all my heart, we're coming to worship you. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. We praise you, oh Jesus. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace. Come on, let's sing. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but
once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you, Lord, for never leaving us. Jesus. Thank you, God, for never forsaking us. Oh, Jesus, never leave us. We love you. Oh, we love you. We know that you are real. Jesus, you're so real. Your love so real, God. Oh, hallelujah. So beautiful. You don't leave me where you found me. You pull me up out of the mess. You don't leave me broken hearted. You never break your promises. You keep giving second chances, far above what I deserve. You keep telling me I'm worth it, not love I have to earn. You don't leave me where you found me. You pull me up out of the mess. You don't leave me broken hearted. Never break your promises. You keep giving second chances, far above what I deserve. You keep telling me I'm worth it, not a love I have to earn. Never known love like this, so beautiful. I never get used to this. My heart is yours. Of this I am convinced. From now until the end, yes. I've never known love like this, so beautiful. I've never known love like this, so beautiful. With your heart, I'll never get used to this. My heart is yours. From this I am convinced. From now until the end, I've never known love like this, so beautiful, so beautiful. Thank you, Lord, for never forsaking us, for never leave us, for keep giving us second chance and another chance and another chance. We're so grateful to know a love like this. In Jesus' name we pray. Amen. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dan teman-teman dimanapun kalian berada, kalian berkondisi yang baik, semua sehat, dan semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah, berkumpul, dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. So, because of Jesus, I can have self-control. Aku mau mulai dengan satu cerita. Teman-teman, mungkin kalian tahu cerita ini tentang Yesus waktu dia lagi proses mau disalibkan. Yesus mengalami masa-masa yang tidak enak, dia dikhianati, dia dipukul, dia dicambuk, dimahkotai duri, disuruh jalan pula mikul salib yang berat sekali ke Bukit Golgota, terus jalannya nggak rata, jalannya berbatu-batu, jalannya nanjak pula. Wah, itu benar-benar sesuatu yang sangat-sangat tidak mengenakan. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama apa tentang dari Yesus, teman-teman,
Teman-teman perhatiin nggak? Waktu Yesus dia ngalamin banyak hal-hal yang nggak enak. Dia dijahatin orang, dia dicemooh orang, bahkan diludahi, bahkan udah macam-macam dia ngalami sesuatu yang nggak enak. Tapi satu hal, kalau teman-teman belajar lebih detail lagi, Yesus dia tidak melakukan apapun, dia tidak membalas, dia tidak marah-marah, dia nggak, kalau misalkan dia dipukul, dia nggak pukul balik orang lain. Tapi di sini Yesus dia cuma diam aja. Nah di sini satu hal yang kita mau belajar sama-sama dari Yesus adalah Yesus punya self control. Dia adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Namanya 100% Tuhan, berarti dia bisa buat apapun, betul? Tapi dia nggak buat apapun. Namanya 100% manusia, berarti kalau waktu dia dicambuk, dia dipukul, dia dimahkotai duri, itu sakitnya ya seperti manusia. Kalau kesakitan ya sakitnya seperti itu, teman-teman. Tapi Yesus punya self-control yang begitu baik, di mana kita bisa belajar sama-sama dari Yesus bagaimana kita bisa punya self-control dalam kehidupan kita. Nah, aku mau buka satu ayat di 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Peter 2 verse 23. When they hurled their insults at him, at Jesus, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusts himself to him, kepada Tuhan, who judges justly. Wow, waktu dia dicerca, dia enggak membalas. Waktu dia menderita, dia enggak ngancem. Berapa banyak dari kita waktu kita dijahatin sama teman kita atau sama orang lain, lihat ya, gue bisa balas lebih jahat. Rasanya itu kayak lepas semuanya gitu. Tapi hari ini kita belajar sama-sama dari Yesus, walaupun dia ngalamin sesuatu yang gak enak, dia dijahatin orang-orang, dia tetap bisa punya self-control. Apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dilakukan tangannya, itu semuanya gak ada yang kasar, gak ada yang jahatin orang lain. Walaupun dia ngalamin sesuatu yang tidak enak. So, what is self-control? Self-control itu adalah suatu kemampuan untuk kita bisa menahan diri kita untuk melakukan yang benar. Terkadang melakukan yang benar itu nggak selalu enak, nggak selalu mudah, nggak selalu menyenangkan. Tapi waktu kita punya self-control, kita punya kontrol atas diri kita untuk kita tetap melakukan yang benar meskipun tidak enak, meskipun tidak nyaman, meskipun tidak menyenangkan buat diri kita, tapi kita punya kontrol untuk bisa melakukan yang benar. So self-control is ability to keep on doing what is right. Misalkan contoh, teman-teman pasti pernah belajar, misalkan soal makan manis. Suatu yang manis atau yang high sugar itu suatu yang baik bukan teman-teman? You guys know, kalian belajar dari sekolah, orang tua juga ngasih tahu kalian, namanya makanan terlalu banyak manis itu bisa mengakibatkan ada penyakit-penyakit yang mendatang pada tubuh kita. Nah, kalau kita punya self-control, kita bisa tahan mana yang perlu dimakan, mana yang enggak, atau bahkan nggak makan manis sama sekali. Walaupun rasanya enak. Siapa yang kalau teman-teman makan manis, rasanya enak? Pasti pengen lagi kan? Nah, itu kita perlu punya self-control. Atau, teman-teman kalian punya uang, kalian bisa belanja, beli gadget yang kalian pengen, beli baju yang kalian pengen, beli kosmetik yang kalian pengen. Tapi kalau kita nggak punya self-control, semuanya bisa kita beli. Tapi kalau kita tahu, kita perlu nabung, kita nggak boleh pakai uang sembarangan, kita akan belanjakan dengan self-control. Contoh lain lagi, teman-teman mungkin di sekolah ngomongnya kasar, mungkin ngomong ke kita pun juga kasar. Kalau kita punya self-control, kita tahu walaupun kelihatannya orang-orang ngomong kasar itu sesuatu yang biasa di sekolah, tapi bukan artinya kita bisa ngomong kasar, kita mesti jaga mulut kita, punya self-control untuk tidak berkata-kata yang kasar. Apalagi, satu contoh, disiplin untuk belajar. Terkadang kita tahu mesti belajar, besok ada ulangan, tapi namanya dorongan Mobile Legends, dorongan main tab, dorongan nonton itu lebih kencang daripada kita untuk belajar. But when we have self-control, kita bisa kontrol diri kita, melakukan yang benar. Yang benar apa? Belajar, bukan main. Saatnya belajar, belajar. Saatnya main, main. Itu namanya kita punya self-control, teman-teman. Nah, kenapa kita perlu punya self-control? Why we
why do we have to own a self-control? Kenapa kita perlu punya self-control? Ada gini, agar kita bisa mencapai goal yang diinginkan, teman-teman. Contoh, tadi aku punya contoh yang tadi, 4 contoh tadi. Kalau kita melimit untuk bisa makan sweets, makan yang manis-manis, kita punya goal apa? Punya badan yang lebih sehat, punya badan yang lebih fresh. Karena orang kalau makan yang manis terus, dia bisa obes, badannya akan jadi lesu, bisa banyak penyakit untuk menjangkit. Banyak penyakit di dalam hidupnya. So, apa yang kita lakukan? Kita punya self-control, untuk kita bisa achieve goal-nya adalah untuk hidup sehat. Misalkan, kita melimit shopping. Kita nggak semua hal yang kita pengen kita shopping. Kenapa? Karena kita punya goal, punya savings. Kalau kita nggak punya goal untuk punya savings, nah kita ya, kalau kita nggak punya goal punya saving, ya kita nggak akan naruh uang. So, kenapa kita perlu punya self-control? Agar kita bisa mencapai goal yang diinginkan. Maunya goal, punya saving, mesti punya pengendalian diri untuk bisa spend uang. Misalkan, untuk bisa mencapai goal apa? Punya goal untuk punya karakter yang baik. Siapa yang teman-teman pengen punya karakter yang baik? Siapa yang pengen dikenal sebagai orang yang baik? Goalnya apa? Untuk jadi orang yang baik. So, kita perlu punya pengendalian diri apa? No swearing, no harsh word. Itu yang perlu kita lakukan, teman-teman. Jadi, kenapa kita perlu punya self-control? Karena agar kita bisa mencapai goal yang diinginkan. Satu lagi, kita punya goal, misalkan jadi juara 1 di kelas. Atau nggak bisa muluk-muluk deh, misalkan the top 5 atau the top 10. Nah, kalau kita punya goal kayak gitu, berarti apa? Kita mesti punya pengendalian diri untuk bisa belajar dengan baik. Disiplin untuk belajar, teman-teman. So, kenapa kita perlu punya self-control? Karena agar kita bisa mencapai goal yang kita inginkan, teman-teman. Nah, siapa di sini teman-teman pengen jadi orang lebih baik? Sukses, berhasil, sekolahnya baik, teman-temannya baik, karakternya baik, sehat. So, itu semua yang kita pengen kan? Itu goal yang kita pengen dalam hidup kita. Have self-control. Own a self-control. Nah, maka dari itu teman-teman, bagaimana cara kita bisa punya self-control? Mungkin mirip-mirip sama sabar, nahan, tapi self-control itu lebih besar dari sabar, di mana kita bisa mengkontrol diri kita. Kenapa? Karena self-control artinya apa tadi? Untuk kita bisa tetap melakukan yang benar di saat tidak enak, tidak menyenangkan, tidak nyaman. Bagaimana cara kita punya self-control? Yang pertama adalah kita perlu rely on God. The first thing first, kalau kita mau punya self-control, rely on God. Berkali-kali aku share ke teman-teman, kalau kita manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. So, waktu kita bersandar, kita mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas, kita bisa punya self-control yang mengalir dalam kehidupan kita. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timothy 1 verse 7. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Wow, teman-teman, waktu kita bersandar sama Tuhan, Tuhan mengkaruniakan kita apa? Kekuatan, kasih, dan disiplin, teman-teman. Self-discipline. Atau kita bisa punya self-control. Kita bisa punya power untuk bisa menahan diri kita dan tetap melakukan yang benar. Jadi waktu kita bersandar sama Tuhan, kita punya power itu. So, aku mau ajak teman-teman, tandanya apa kita bersandar sama Tuhan? Kita beribadah sama Tuhan. Kita berdoa. Setiap pagi, bangun pagi, doa, mengucap syukur. Kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan. Di situ kita bisa menunjukkan kalau kita itu rely on God. Mulai hari dengan berdoa, beribadah. Itu the way we rely on God. Karena di luar Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. So the first thing, bagaimana kita bisa punya self-control? Yang pertama adalah rely on God. Dan yang kedua, we have to set goals. Teman-teman ingat, tadi kenapa kita perlu punya self-control? Agar kita bisa mencapai goal yang kita inginkan. Tapi kalau kita nggak punya goal, itu seperti misalkan kalau teman-teman tahu kan orang main bola ya, main bola di lapangan tapi nggak ada gawang. Oper kiri, oper kanan, passing ke sono, passing sini, passing dekat, passing jauh. Tapi
bolanya mau dibawa kemana? Nggak ada tujuan, cuma muter-muter aja. Nah, sama dengan hidup kita. Kalau kita nggak punya goals, kita nggak pernah tahu kita mau kemana. Nah, sedangkan untuk kita bisa punya self-control, kita mesti tahu goalsnya kemana. Misalkan goalnya kita mau sehat, berarti kita punya self-control apa? Untuk jaga makan dengan baik. Kita punya goal, punya savings, punya uang. Berarti kita punya apa? Kita punya self-controlnya apa? Untuk kita pakai uang dengan bijak. Kita punya goal, ada punya karakter yang baik, punya nama yang baik. Berarti kita punya self-controlnya apa? Jaga mulut dengan baik. Terus kalau misalkan kita pengen punya goal jadi top 5, top 3 atau juara 1 di kelas, self-controlnya apa? Disiplin untuk belajar. So, bagaimana kita bisa punya self-control? Yang tadi pertama, rely on God. Yang kedua, we have to set goals. Nah, waktu kita mau set goals dalam kehidupan kita, my tips buat teman-teman semua adalah gini, nggak usah banyak-banyak, nggak usah muluk-muluk. 1 aja, atau 2, atau pokoknya 3 deh. 1, 2, atau 1 aja. Kalau misalkan 3 kebanyakan, 2. Kalau 2 kebanyakan, 1. 1 aja kita tekunin dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, teman-teman. Nah, waktu kita menyusun goal, aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa punya tulis di kertas dan kita coba bikin goal yang smart. Smart itu apa? Smart itu ini. Specific, measurable, achievable, relevant, and time-based. Ada time-nya, teman-teman. Contoh, waktu kita bikin, aku kasih contoh satu ya. Spesifiknya gini. Misalkan, kalau kita punya goal, aku pengen jadi orang pinter. Nah, itu kurang spesifik, teman-teman. Tapi gini, misalkan goalnya spesifik. Aku pengen jadi juara 5 di kelas, misalkan dari 20 orang. Nah, itu spesifik. Pengen jadi juara 5. Tapi kalau misalkan bisa juara 4, 3, puji Tuhan. Tapi goalnya adalah 5. Berarti itu lebih baik dari goal yang kita set. Spesifik, jangan cuma jadi orang pinter. Orang pinter tuh kayak gimana? Spesifik. Aku mau jadi juara 5 di kelas. Contoh, measurable. Nah, measurable-nya itu yang tadi aku ngomong. Juaranya, juara berapa? Juara 5. Spesifik tadi juara, terus measurable adalah juara berapa? 5. Measurable. Oh, juara 5. Dari berapa? Dari 20. Oh, kebayang teman-teman. Bukan cuma pengen jadi juara kelas. Juara kelas yang keberapa? Juara 24 dari 25, itu juga juara, teman-teman. So, juara berapa, teman-teman? Specific, measurable. Nah, achievable. Nah, achievable nih ngomong soal ini cuman dream doang, pengennya doang, atau achievable. Misalkan contoh, kalau kita tadinya misalkan juaranya juara 10, kita mau jadi juara 5, masih make sense nggak, teman-teman? Oke lah, masih make sense ya. Tapi kalau misalkan tadinya juara 25, tahu-tahu jadi juara 5, make sense nggak? Well, kalau kita bener-bener mau yang belajarnya mati-matian, bener-bener merubah, tapi we know untuk merubah itu nggak sebegitu mudahnya. Tapi misalkan dari orang yang males atau bener jadi rajin banget, ya itu perlu waktu. Tapi di sini aku mau ajak teman-teman untuk bisa mikir, achievable nggak? Mungkin nggak dari juara 25 atau jadi 5, atau mungkin 25 jadi juara 10 dulu, misalkan dari 25 jadi 10. Itu namanya mikir, teman, achievable. Jadi bukan cuma aku pengen juara dari 25 atau juara 1. Mikir dulu proses belajarnya gimana, coba dulu. Oke? Terus relevant. Nah, relevant ini maksudnya apa? Relevant ini adalah maksudnya sesuai dengan value yang kita punya. Nah, waktu kita mau set goals, kita jadi juara kelas. Kenapa kita mau jadi juara kelas? Kenapa kita pengen jadi juara 5? Kenapa ya? Value apa yang bisa support dengan kita punya goal ya? Relevan dengan kebenaran Alkitab. Coba cari kebenaran Alkitabnya apa? Misalkan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, belajar yang terbaik. Atau misalkan, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu di surga. Perbuatan baik apa? Kita belajar dengan baik, menghasilkan yang baik, sehingga waktu kita punya nilai yang baik, orang, anak Tuhan diberkati loh, pinter, dia mengerjakan dengan baik, menjadi kemuliaan buat Tuhan. Berarti relevan? Relevan.
Nah, terus lagi, time base teman-teman. Aku pengen juara 1 di kelas. Time base-nya jangka waktunya kapan nih? Misalkan sekarang Januari. Misalkan nanti ambil rapot Juli. Apakah kamu mau juara 5-nya itu waktu ambil rapot di announce juara 5 atau bagaimana misalkan. Itu contohnya teman-teman. Jadi juara 5, kapan juara 5? Ya lihat aja nanti, pokoknya juara 5. Bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi. Nah itu bukan goal yang spesifik teman-teman. Nggak punya time base-nya kayak gitu. So ini contoh, ini teman-teman bisa apply juga di keuangan, di pertemanan, terus juga bisa apply di di keluarga, atau kita punya personal development. Kita bisa bikin semuanya teman-teman. Tapi satu hal yang aku pengen share teman-teman, ingetin adalah nggak usah muluk-muluk semuanya pengen. Coba fokus 1 aja, atau 2 atau 3 max. Karena untuk kita bisa punya goal, karena kalau kita punya kebanyakan goal tapi nggak di-achieve, lama-lama jadi nggak pengen punya goal. Mendingan 1 spesifik tapi kita lakukan dengan baik. Alright teman-teman. So kita belajar seperti Yesus untuk kita bisa punya self control. Kenapa sih kita perlu punya self control? Agar kita bisa mencapai setiap goal yang diinginkan dalam kehidupan kita. Kita pengen jadi orang lebih baik, pengen jadi orang yang berhasil, tapi kalau kita nggak punya self control, habislah itu semua. Nah, bagaimana kita bisa punya self control? Yang pertama, we have to rely on God. Untuk kita bisa punya power, untuk bisa punya self control, kita mesti mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, we have to set goals. Kita mau ngapain dalam hidup ini? Jangan cuma mengalir gitu aja, tapi kita punya set goals sehingga kita bisa punya pengendalian diri, di mana kita tahu nih mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak, mana yang oke dilakukan, mana yang tidak boleh. Sehingga karena kita tahu kita goalnya mau kemana. Alright teman-teman. So aku mau tutup dengan satu hal, kita bisa punya banyak goal dalam kehidupan ini. Goal dalam sekolah, dalam keluarga, dalam pertemanan, the finance-nya kita punya uang berapa, kita bisa punya goal semuanya. Tapi satu hal yang aku mau ajak, jangan pernah lupa untuk kita juga punya satu goal yang namanya ultimate goal, atau goal yang paling besar. Itu adalah untuk kita menjadi serupa Yesus. Waktu kita menjadi serupa Yesus, kita akan melakukan segala sesuatu dengan baik seperti Yesus. Waktu kita lakukan sesuatu, apakah Tuhan disenangkan nggak ya? Aku seperti Yesus nggak ya? Karena aku jamin, waktu kita punya goal adalah menjadi seperti Yesus, bukan jadi perfect, tapi semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mirip Yesus. Sehingga kehidupan kita semakin baik, semakin jadi berkat buat banyak orang, dan kita ngalamin hidup yang menjadi kemuliaan Tuhan. So, I challenge you guys, have a self-control. Kita udah terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, berarti kita punya power, love, and self-discipline dalam kehidupan kita. Amin. So, thank you for following until the end, teman-teman. Ibadah kita sudah selesai hari ini, dan aku mau undang teman-teman kita sama-sama angkat kedua tangan kita, dan kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Aku memberkati sekolahmu dalam nama Tuhan Yesus, biar ada sekolah yang baik, ada berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang dikerjakan tangan mereka, setiap tangan yang diangkat diurapi Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Biar sejak mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan aku juga berdoa, memberkati setiap apa yang jadi keperluan mereka, dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga mereka dijagai, kesehatan mereka dijagai, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sukacita, pertolongan, perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama, hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. Alright, so happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye-bye.